ya. Joget dulu karena ini hari yang bahagia. Hai, mana boy? Baik, kita di Jago jalan-jalan gokil ya. Dan saat ini adalah spesial ya. Tiap hari selalu spesial karena kita akan bahas mengenai kelistrikan dalam camper van. Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. ya. Saya sampai bawa itu papan tulis, saking kalau nggak ditulis aku pun tak paham ya. Jadi begini Boy, jadi begini. Selama ini saya kira listrik yang ada di mobil itu dapatnya dari aki. Selesai. Kalau kita nak pakai buat ngecas atau hidupin rice cooker, tinggal pasang inverter, langsung bisa ngecas dan tamat, selesai ya. Yang saya tak tahu adalah rupanya aki itu banyak macam dan ternyata itu hanya bisa dipakai kalau mobil hidup. Jadi kalau mobil mati kau tak bisa ngecas, dan kemudian kalau kau pakai pas mobil mati, aki kau mati, alias mobil kau tak bisa kau pakai, tak bisa starter. So ya, ini adalah sesi sharing ya, hendak mengajari. Karena saya juga orang bengak yang lagi mau bikin camper van, yang juga tak paham, kita belajar dari nol sampai saya beli bukunya. Harganya 8 euro nggak salah. Saya beli buku dari luar negeri yang menjelaskan solar panel, NDC, tetek bengek for beginner. Pokok untuk pemula lah. So ya, Anda lagi belajar ilmu yang saya beli seharga 8 euro gratis ya, bersyukurlah ya. Dan kenapa kita harus bahas listrik begitu penting? Karena mobil kita ini kita akan mandiri ya. Jadi benar-benar off grid sebutannya. Kita tidak colok ke listrik PLN dan murni menggunakan listrik sendiri. So kita gunakan solar panel. Dan perjalanan panjang ya pasti kau stres ya, tapi tenang ya. Perjalanan panjang kita itu akan cukup menyenangkan. Karena setiap kali saya lagi stres ya, lagi suntuk, saya lihat istri saya Yang langsung, begitu cantik. yang cantik, langsung ceria lagi, langsung bahagia ya. 20 minutes later. Nah, kali ini kita akan membahas tentang solar panel. Solar panel. Kalau soal muka dia jago. Kalau soal listrik, aku pun Dia yang jago. Aku pun nak jago lagi belajar ya. Jadi gini Boy, intinya tuh listrik itu ada dua. Ada listrik KPLN, lalu listrik AC ya. Kalau listrik dari aki-aki itu namanya DC. Itu tuh paling simple, oke? Dan kemudian aki mobil kita itu adalah aki yang sebutannya adalah lead acid, yang memang tujuannya adalah dicas. Dia tuh hanya penggunaan maksimal hanya bisa 10 hingga 20%. Itu namanya DOD, depth of charge discharge. Dia tuh bisa dipakai tuh cuma 20% kapasitas. Jadi contohnya ini kapasitasnya adalah 50 ampere. Yang bisa kau pakai ya paling 10%, 20%-nya paling ya sekitar 10 ampere gitu loh. Hanya digunakan untuk yang boost up, hanya tuh starter doang. Habis mobil hidup udah, kan dia udah di alternator, udah dicas ulang kembali. Sedangkan kalau kita menggunakan aki untuk jangka panjang, Anda punya dua opsi. Pertama adalah belilah aki deep cycle, atau yang sebutan orang sih aki VRLA. VRLA ya, betul ya. Kemudian kedua adalah aki lithium. Cuman ini saya tak bahas kenapa terlalu mahal. Sungguh tidak ngotak ya. Cari Tokopedia lah, namanya aki lithium tuh mahal banget. So yang saya beli adalah aki VRLA. Dan kita belinya bekas. Kenapa beli bekas? Yang baru cukup mahal. Oke, dan yang kita beli adalah aki sebesar 350 ampere ya. Itu beratnya macam gila. Saya dan Riana itu sampai ke rumah nggak bisa diangkat. Pinggangku encok, berat. Encok. Berat, benar-benar berat. Pasti. Tengah itu. Tali. Itu kalau kena kaki sih patah kali ya. Kena kaki kau masuk rumah sakit, kau klaim lah BPJS tuh, tetap masuk rumah sakit. Oke, nah itu aki kita. Oke, nah lalu cara kerja gimana aja? Cara kerja gini loh. Sebenarnya cara kerjanya adalah sederhananya. Kita butuh listrik
untuk ditampung ke dalam sebuah tempat. Nah, tempat nampungnya adalah si aki. Habis dari aki, baru kau boleh pakai ke tempat-tempat lain. Contoh nih kayak mobil kita. Mobil kita kan dia setiap kali berjalan itu menghasilkan listrik. Listrik didapat dari mana? Listrik didapat dari namanya alternator. Alternator ada sebuah kayak dinamo yang mengubah putaran menjadi listrik. Nah, listrik ini nggak bisa langsung dipakai. Harus ditampung dulu melalui aki. Nah, karena aki itu jauh lebih stabil, diregulasi, barulah kita boleh pakai untuk kayak hidupin lampu, hidupin kayak AC, ya, kayak gitu-gitulah. Cuma kan itu daya kecil. Nah, sekarang nih yang kita mau pakai adalah untuk menghidupkan kulkas, menghidupkan exhaust fan, lampu LED, ngecas HP, dan masih banyak lagi. Dan sebuah alat yang kita gunakan untuk mengubah listrik DC menjadi listrik AC adalah inverter. Nah, itulah barang yang kita akan gunakan kali ini. Nah, gimana sih skemanya? Makanya saya udah bawa papan tulis. Dan sekarang kita udah punya papan tulis ya. Saya akan jelaskan skemanya secara singkat. Kalau kalian ada yang salah, tolong koreksi ya, karena saya juga lagi belajar, oke? So gini, karena kita akan menggunakan solar panel, maka solar panel ini akan kita taruh di atap kita, oke? Dari solar panel itu nggak bisa langsung ke aki, harus lewat regulator dulu. Ini namanya adalah kayak regulator. Ada dua model, ada namanya MPPT dan PWM. Oke, nanti saya jelaskan lebih detail. Kemudian kita akan baru langsung masukkan ke dalam aki kita. Oke, inilah aki deep cycle yang kita akan simpan itu untuk simpan dayanya. Oke, dan dari sini baru digunakan kedua hal. Untuk menghidupkan peralatan yang AC, kita gunakan inverter. Sedangkan untuk menghidupkan peralatan yang memang DC, kita gunakan nama fuse block. Nah, dan ini ada tambahan nih. Nah, ini tambahan di sini saja buat apa? Nanti saya jelasin. Ini alternator. Nah, jadi gini boy. Sebelum kita bahas lebih detail tentang aki and the gang, kita harus hitung dulu kebutuhan yang kita gunakan dalam mobil kita. Oke, hitung gimana? Kayak gini nih. Nah, nih hitung kayak gini. Agak rempong sih, cuma sebenarnya simpelnya kayak gini loh. Kita perlu lihat dulu, contoh ya. Saya punya namanya adalah kipas angin. Kipas angin saya, kita lihat di belakang tuh, tulisan ada berapa watt. Ya, kipas angin tuh tulisan adalah 50 watt. Oke, nah, kita gunakan sama berapa jam per hari. Jika kipas itu saya gunakan seharian, misalnya untuk tidur lah ya, mungkin saya pakai 6 jam, ya udah 50 watt. Oke, itu per jam, berarti dia akan memakan 50 watt per jam. Kita kali dengan 6 jam, berarti dapatnya adalah 300 watt, betul nggak? Nah, itu adalah kebutuhan kita untuk kipas itu. Nah, tambah yang lain, untuk kipas, untuk exhaust fan, untuk lampu LED, untuk ngecas HP. Nah, itu bisa dilihat di chargernya. Setelah saya hitung semuanya, ternyata kebutuhan saya rata-rata per hari adalah sebesar 1138 watt. Oke, dan sebenarnya lebih dari itu. Kenapa lebih? Dan kenapa saya nggak hitung? Karena ingat, ketika siang, listrik itu akan disuplai dari solar panel. Jadi solar panel itu memberikan daya, oke, kemudian saya pakai. Gitu di refill terus. Ini saya hitung kenapa pas malam. Jadi kalau malam nggak ada matahari boy, nggak ada listrik. Jadi kita hanya memakan daya yang tersimpan di aki. That's why kita mesti ngitung. Ketika kita hitung kebutuhan kita berapa, kita ngitung berapa besar aki yang kita butuhkan. Makanya kenapa camper van Jajago tak ada AC boy. Karena dayanya besar, harus pakai genset. Nah, aku tak mau. Nah, kita tuh maunya yang senyap, tak ganggu tetangga, gitu boy. Ya. Dan kemudian setelah menghitung-hitung, kebutuhan saya adalah sebesar 1200 watt ya, 1200 watt. Apakah artinya saya cukup membeli aki yang 1200 watt? Jadi gini, satuan dalam aki itu bukan watt ya, satuan dalam aki itu adalah ampere. Contoh nih, aki itu adalah 100 ampere, 100 Ah. Voltnya kan adalah 12 volt biasanya. Nah, maka dikali ampere dikali volt dapatnya watt. Gila boy, aku nampak pintar sekali ya. Jadi, aki 100 ampere dengan 12 volt itu bisa menghasilkan total menyimpan daya sebesar 1200 watt. Nah, cuman ingat, aki deep cycle itu maksimal DOD-nya atau yang sehat, dapat diff of discharge-nya adalah sebesar 50%. Jadi yang bisa kau pakai itu cuma 600 watt. Jika saya membutuhkan 1200 watt, maka saya membutuhkan 3 buah aki 100 ampere. Dan karena saya beli aki second tuh pasti kapasitas menurun, maka saya belinya nambahin dikit. Saya belinya 350 ampere. Nah, buat apa? Jadi bisa menyimpan daya untuk penggunaan semalaman. Besok pagi dicas lagi, gitu.
Itu soal secara keseluruhan. Sekarang kita udah ngerti aki nih. Oke, berarti aki yang saya butuh adalah aki antara deep cycle. Kalau lu nggak ada modal, kalau ada modal lebih, kau beli aki lithium. Kenapa lithium begitu bagus dan mahal? Karena lithium itu jauh lebih ringkas, lebih kecil, dan dia bisa dipakai hingga 80-90%. Jadi dipakai lebih banyak, cuman harganya mahal. Jadi Brother Boy, kalau kau ada aki lithium bekas, kau kasih ke aku ya, kau belilah harga murah, oke? Nah itu Boy. Oke, nah sekarang kita menghitung tentang solar panel. Kita udah tahu nih, kita udah tahu. Oke, Kojon, aku udah tahu nih, akiku butuh sekian ampere, udah tahu nih. Sekarang untuk memenuhkan si aki, saya butuh solar panel itu berapa WP. Nah, jadi biar nampak pintar Boy, biar tak nampak bodoh. Solar panel, kalau aki kan kita satuannya adalah AH. Jadi akinya tuh berapa ampere. Kalau solar panel, satuan tuh WP namanya. WP itu singkatan dari watt peak kalau nggak salah, puncak wattnya. Jadi contoh nih, ada nama solar panel 100 WP, 200 WP. Dulu saya pikir, kalau saya beli aki, saya butuh 1000 watt, ya udah saya beli solar panel 1000 watt. Salah besar. WP itu singkatan dari watt peak yang artinya adalah puncak wattnya. Dia mampu menghasilkan maksimal 100 watt misalnya, dan itu hampir tidak pernah ada. Karena dalam solar panel itu ada namanya efisiensi, ya. Jadi setelah dirata-ratakan, saya ketemu ya di Indonesia rata-rata ya, efisiensi kita solar panel itu di kisaran 60%. Contoh nih, solar panel yang 100 watt, dia tuh efisiensi maksimal bisa menghasilkan 60 watt per jam dengan kondisi watt peak, lagi puncak-puncaknya, matahari lagi cerah-cerahnya. Kalau mendung beda lagi, kalau hujan beda lagi Boy. Jadi ya 60%. Dan bisa nggak lebih tinggi? Bisa sih, kalau kamu mengganti regulatornya. Jadi kan ada namanya SCC. SCC itu adalah Solar Charge Controller. Itu buat apa? Tujuannya adalah untuk meregulasi voltase, meregulasi daya masuk. Ingat, kan kemarin kita udah belajar nih. Intinya adalah aki kan harus dicas. Cuman dicas itu nggak boleh sembarangan. Tidak boleh tegangan naik turun, nanti akinya rusak. Maka dibutuhkan namanya SCC. SCC itu tujuan atau untuk apa? Kalau langit lagi mendung, kayak gini lagi mendung, lagi hujan, kan tegangan naik turun. Dengan SCC itu meregulasi biar daya yang masuk itu stabil. Nah, SCC ada dua jenis. Ada namanya PWM, ada MPPT. Detailnya kau cek sendiri. Intinya adalah MPPT jauh lebih mahal, tapi efisiensi jauh lebih baik. Bisa hingga 80%. Nah, kalau untuk kami penggunaan jangka panjang ya terpaksa saya beli MPPT. Gitu Boy. Jadi ingat, dari solar panel kita bantai masuk ke SCC, SCC ngecas kepada aki. Nah, problemnya muncul setelah saya hitung-hitung. Atap saya ini cuma muat 3 keping, bisa muat 2 keping hingga 3 keping doang. Solar panel yang 200 WP. Intinya pas dihitung-hitung, nggak cukup lah. Intinya nggak cukup. Dicas seharian pun nggak bakal cukup untuk memenuhkan aki. So, kita butuh untuk daya tambahan. Dapat dari mana? Jawabannya adalah alternator. Alternator itu adalah yang untuk mengisi daya aki utama mobil kita. Cuman, saya udah meriset cukup banyak. Dan di Pontianak, Kalimantan Barat, saya udah konsul ke beberapa orang. Banyak orang tak ngerti barang ini. Kenapa tak ngerti? Karena kita buat hal yang agak bodoh sebenarnya. Saya cuma cerita, Dek, kau butuh aki ini besar buat apa? Aku nak taruh ke mobil bang. Buat apa taruh mobil? Aku mau hidupan kulkas. Hah? Dia bilang, kau bawa kulkas dan mobil buat apa? Sudahlah. Kalau saya cerita aku nak bikin rumah berjalan, pala dia meledak Boy. Intinya adalah ini barang pertama ya yang saya konsul banyak. Bengkel pun kadang risau mau ngomong sama aku. Akhirnya saya ketemu dengan beberapa orang yang memang ngerti kelistrikan dan ngerti tentang ini. Akhirnya kita dapat jawaban. Intinya alternator itu kalau digunakan untuk mengecas aki basah atau aki kering mobil itu masih nggak apa-apa. Kenapa? Karena tegangannya itu ya fluktuatif nggak apa-apa. Tapi setelah saya riset di yang luar negeri, alternator digunakan untuk mengecas langsung ke aki deep cycle itu agak berbahaya. Kenapa? Karena tegangan tinggi. Contoh sederhana, mobil ini Grand Max, alternatornya misalnya, alternator itu sebesar 50 ampere. Digunakan untuk mengecas aki bawaan dia yang sebesar 40 ampere. Oke, dia akan ngecas.
Dan alternator itu menggunakan RPM, kecepatan putaran roda. Makin dia cepat berputar, makin besar listriknya. Sedangkan kita tidak butuh yang besar. Listrik yang kita butuhkan untuk deep cycle, kita butuh listrik yang stabil, jangka panjang dan stabil. Itulah perbedaan aki deep cycle. Dan sedangkan alternator itu menghasilkan daya besar sekali. Makanya perlu diregulasi sebenarnya. Di luar negeri ada namanya DC to DC charger untuk meregulasi listrik dari alternator yang dibantai ke aki juga bisa ngecas ke aki cadangan. Itu ada namanya. Cuman di Indonesia saya belum ketemu. Setelah konsul dengan beberapa orang yang pakai camper van dan motorhome, mereka bilang, "Nggak apa-apa, John. Kau cas ya pakai alternator. Alternatornya kau ada dua opsi. Kau bisa beli alternator baru, atau kau bisa mengupgrade alternatornya. Jadi alternator yang lama kita upgrade lebih tinggi, biar tidak membebani. Karena kalau alternator dibebani dengan aki besar, alternator kita rusak, terbakar dia." Nah, yang ini saya belum ketemu jawabannya. Bisa nggak bisa, tapi takut mengurangi umur si aki. Nah, jadi nanti ke depan mobil kita listriknya akan dicas dari 2. Ketika berhenti, kita menggunakan namanya matahari. Ketika kita bergerak, kita ngecas menggunakan alternator. Jadi cepat penuh. Nah, tapi jangka panjangnya gimana saya belum tahu ya. Saya lagi mau baca lebih dalam. Nanti kalau kalian ada jawaban atau ada riset, boleh kasih tahu saya. Gitu, boy. Ya, dan ada hal-hal detail sih. Saya mau bahas nanti aja pas dibangun. Cuman ini saya kasih tahu kamu kenapa? Karena saya juga sambil belajar. Jadi biar saya ingat kembali, saya kasih tahu ulang gitu loh. Yang penting satu, harus bikin namanya ada VSR atau isolator atau apalah namanya. Intinya untuk memisahkan. Jadi pas mobil jalan, alternator mengecas aki utama mobil dan mengecas aki cadangan. Ketika mobil berhenti, dia harus diputus. Kenapa diputus? Kalau nggak diputus sambungannya, maka bisa-bisa aki mobil kita keserap, tekor dia. Nanti bisa-bisa mobil kita tak bisa hidup. Kenapa? Karena akinya kena makan. So harus ada namanya stop, VSR itu sebutannya, atau isolator atau apalah namanya itu. Dan kedua, harus bikin namanya kayak semacam pemutus arus. Jadi ketika aki kita lagi dicas dengan alternator, solar panel nggak ngecas masuk. Karena nggak boleh dicas oleh 2 arus berbeda, itu bisa rusak. Nah, hal-hal detail itu yang lagi saya pelajari. Nanti saya akan buat skemanya lebih detail. Cuman saya yakin para Bada Boy, kau semua pasti tak semua bikin camper van. Cuman ya, anggaplah ini ilmu tambahan. Itulah yang lagi di otak saya sekarang nih. Pala aku pusing mikir itu, boy. Aku dari tak paham, belajar dari nol lagi. Ayo. Dan semoga ya dengan ini saya sambil kita lagi sharing, saya akan kasih tahu kalian tentang ya kesalahan-kesalahan saya buat. Jadi kita belajar bersama ya. Saya jadi korbannya, saya ikut percobaan. Mana tahu nanti ada video yang judulnya camper van saya terbakar karena aki saya terbakar. Semoga jangan, tapi siapa tahu ada bala kayak gitu. So, kita akan belajar bersama hal-hal seperti itu. Oke, kita kembali lagi ya. Ini sesi berdua lagi ya, jawab biar tadi sesi yang pala pusing ya. Kau dengar pusing, aku pun jelasin pusing, boy. Aku tak tahu apa yang aku ngomongkan ya. Ini konsep harus benar-benar benar. Kenapa? Karena perkabelan kelistrikan itu sama kerjaannya dengan interior. Jadi kalau saya mikirnya ini tidak komplit, nanti dibuat setengah-setengah tuh pasti kacau. Mesti bongkar ulang untuk perkabelan lagi. So saya harus kelarin tuh kelistrikan dan interior biar dia balance. Saya tahu di mana lokasi untuk inverter, kabel-kabel untuk aki, and the gang, segala fuse, segala ya apapun itulah ya. Jadi kalau kalian punya ide ya, punya saran, boleh komen ya. Karena kami juga lagi butuh banyak masukan tentang kelistrikan dalam camper van. Cuma kalian komen, "Bang, taruh AC, Bang." Tak mungkin, boy ya. Dia tuh butuh genset. Dan ya intinya kita berusaha untuk tak pakai AC lah, bro. Kita pakai angin dari alam ya, boy. Kecuali kalau udah tak mampu udah lah. Apa boleh buat? Ya sementara kayak masih aman-aman aja, Beb. Masih aman-aman aja sih. Ya, kan saya udah cerita kan, intinya adalah mobil itu tergantung kenyamanan. Iya. Dan standar kenyamanan orang kan beda-beda ya, sayang. Iya. Selama ada angin yang kenapa enggak juga sih. Exhaust fan kan juga lumayan putarannya kencang juga. Karena kebetulan istri aku yang cantik nih udah dibiasakan tidur di tempat-tempat yang memang cukup ekstrim. Dia bisa tidur di hutan bisa, tidur di pantai bisa, bawa ke kapal berhari-hari bisa,
tidur di rumah tengah laut bisa? Mana lagi, Pak? Tidur di Batu? Batu pernah. Batu pernah? Ya waktu kita acara camping di pantai terus kita terhanyut. Dan tenda kami kena air laut. Ya karena air pasang jadi kita tidur di batu. Jadi sama aja sih ya namanya udah ngantuk udah capek ya sama aja tidur di mana. Paling kau besok bangun agak sakit sedikit punggung. Nah, lumayan. Nah, so kenyamanan orang tuh beda-beda, boy. Dan itu saja dulu ya tentang part kelistrikan. Masih ada beberapa part berikutnya, masih ada part mengenai interior ya, tentang distribusi berat, tentang apa lagi, tentang permesinan. Masih banyak lagi intinya. Ya, dan pelatih kita bawa itu masih banyak ya, masih repot. Saya akan repot selama beberapa minggu ke depan. So, tonton terus ya. Kalau kau bosan, apa boleh buat, memang inilah apa yang kami kerjakan. Cuman ini jadi dokumentasi ke depan bagaimana ceritanya. Alright, sekian dari kami. Sampai bertemu di episode berikutnya dan salam Oci Pala. Dadah.